Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk kita sama-sama menjalankan dan menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban menuntut ilmu, apalagi ilmu berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai pedoman hidup, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan tafsir Al-Quranil Azim atau tafsir Ibnu Katsir, yang mana kita tengah membahas peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel, yaitu di awal-awal surat Al-Baqarah, dan kita di perjumpaan kita yang terakhir telah sampai kepada ayat 49 dan ayat 50. Tentu ikhwatal imani wal islam azanillahu wa iyyakum jami'an, bahwa Al-Quran itu secara umum para ulama mengatakan isinya, kandungannya adalah yang pertama tentang tauhid, yang kedua tentang ibadah, tentang hukum, dan yang ketiga adalah tentang kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah umat terdahulu yang kemudian akan menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan kita tengah membahas bagaimana upaya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahi ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, untuk mereka menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampaikan dalam perjumpaan-perjumpaan yang lalu bahwa di dalam kitab mereka tentang kenabian, kedatangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah dinyatakan dengan jelas, tegas, bahkan terperinci siapa dan bagaimana tanda-tanda orang yang akan menjadi nabi di akhir zaman. Cuman karena harapan mereka yang akan menjadi nabi akhir zaman itu adalah dari golongan mereka, dari bangsa mereka, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya yang diutus kepada mereka adalah dari bangsa mereka sendiri, kemudian mereka menyembunyikan kebenaran tersebut, lantaran nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi akhir zaman ini adalah bangsa Arab, dari kaum Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah SAW agar mereka mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, baik mereka sendiri yang ketika itu didakwahi oleh Rasulullah SAW, ahlul kitab yang ada di Madinah, maupun nenek moyang mereka. Maka diungkaplah kemudian, disampaikanlah kemudian cerita-cerita nenek moyang mereka dari zaman ke zaman, dari generasi-generasi, dari masa ke masa, supaya mereka ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu begitu sayang kepada mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu begitu perhatian kepada mereka dan telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa kepada mereka Banu Israel atau Ahlul Kitab. Nah, di antara kenikmatannya
Kemarin di ayat yang ke-49 dan ayat ke-50 kita sudah membahas kedua ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel secara khusus dan mengingatkan, memberitahu kita secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada Bani Israel tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun dan bala tentaranya dan pasukannya. Ya, kita sedikit mengulang ayat 49 dan 50. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah taala berfirman, "Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala kami menyelamatkan kalian dari Firaun dan pasukannya, ala Firaun, yasumunakum su'al 'adzab, di mana mereka telah menggempur kalian dengan berbagai macam siksaan, dengan berbagai macam gempuran yang sangat tidak mengenakan. Su'al 'adzab, siksaan berbagai macam rupa. Yudzabbihuna abna'akum, mereka telah membunuh anak-anak laki-laki yang lahir dari bangsa kalian wahai Bani Israel. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak-anak yang lahir itu kalau jenis kelaminnya perempuan. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim, tentu dalam perkara tersebut adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepada kalian. Nah, kisahnya adalah bermula pada saat di Mesir itu ada seorang raja yang powerful. Dia bahkan pada saat itu boleh dikatakan sebagai negara Mesir atau kerajaan Mesir itu sebagai superpowernya dunia pada saat itu, Mesir kuno, yang mana dipimpin oleh seorang raja. Ya, julukan untuk raja-raja Mesir itu disebut Firaun, ya, atau Ramses, ya, bahasa lainnya Ramses. Nah, Ramses, menurut sejarah, Ramses yang sezaman dengan Firaun itu adalah Ramses II, Firaun yang kedua. Nah, pada saat Raja Firaun yang kedua ini berkuasa, dia bermimpi. Ya, diceritakan oleh para ahli sejarah dan para dalam riwayat-riwayat diceritakan di sini. Imam Ibnu Katsir juga mengutip bahwa Firaun bermimpi, laknatullah alaih, bermimpi dia. Dalam mimpinya, ya, dia mimpi buruk. Ya, dalam mimpinya dia melihat ada kobaran api yang muncul dari Palestina, dari Baitul Maqdis, kemudian mengarah ke Mesir, ya, dan membakar rumah-rumah penduduk, ya, masyarakat, rakyat, bahkan kerajaan yang ada di Mesir yang berasal atau yang bersuku Kipti, asli Mesir. Tetapi anehnya dalam mimpi itu yang dilihat oleh Firaun bahwa api itu tidak membakar dan tidak menyentuh rumah-rumah yang ditinggali oleh Bani Israel. Sehingga mimpi ini menjadi, ya, beban pemikiran Firaun. Dia cari tukang ahli takwil, penafsir mimpi, sehingga ditemukanlah bahwa tafsirannya itu akan lahir nanti dari Bani Israel seseorang yang akan meruntuhkan kekuasaannya atau kerajaannya. Maka diambillah suatu kebijakan oleh Firaun bahwa semua penduduk yang bersuku Israel, Bani Israel, diawasi. Harus diawasi, terutama yang ibu-ibu, mak-mak, diawasi. Bahwa kalau mereka hamil harus lebih ditingkatkan lagi pengawasannya.
Nanti pada saat mereka bersalin melahirkan, kalau yang lahir adalah bayinya jenis kelamin laki-laki, maka harus dibunuh. Kalau perempuan tidak masalah, tidak apa-apa, dibiarkan. Ya. Maka tentu ini adalah sebuah bencana bagi Bani Israel, bagi keturunan Israel. Ya, suatu hal yang tidak menyenangkan, bahkan sangat menakutkan sekali. Ya. Kemudian ikhwatal iman wal Islam azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan dari Fir'aun, manakala kemudian ada satu bayi yang lahir, ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk memasukkan anaknya ke dalam tabut, ke dalam satu kotak, satu peti, dan kemudian dihanyutkan di sungai, yang kemudian sungai itu mengalir ke dekat istana raja, dan kemudian bayi itu dipungut oleh istri raja, sebagaimana kisahnya kita ketahui bersama. Nah, singkatnya bahwa kemudian ya, Fir'aun ya, memerangi Bani Israel, memerangi Nabi Musa hingga mereka dikejar sampai kemudian mereka ada di pantai Laut Merah. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Tatkala mereka ada di pinggir laut, ya, kemudian mereka tidak tahu apa lagi yang harus mereka lakukan. Sementara di sini diriwayatkan bahwa sebagian sahabat atau orang-orang yang bersama Nabi Musa mengatakan bahwa pasukan Fir'aun itu sudah terlihat. Jadi mereka lari dikejar oleh Fir'aun, dan pada saat mereka ada di pinggir pantai itu, mereka melihat ke belakang, Fir'aun itu sudah kelihatan, sudah dekat. Nah, maka kata Nabi Musa, kita akan menyeberang laut. Maka mereka menyeberang laut, tapi kemudian terperosok, artinya tenggelam. Ya, kudanya, ya masuk ya ke dalam air laut. Hingga akhirnya kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut itu, dan kemudian terbelahlah laut itu menjadi dua bagian masing-masing seperti gunung, dan kemudian mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeberangi dasar lautan tersebut ke negeri Palestina, ke seberang, ya, ke seberang. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan kemudian Fir'aun pun terus ikut mengejar, namun tatkala Nabi Musa dan kaumnya sudah berhasil menyeberang, ya, kemudian Fir'aun masih dalam perjalanan di tengah-tengah lautan, yakni daratan yang terbelah tadi di dasar lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mempersatukan laut yang terbelah tadi, sehingga tenggelamlah Fir'aun dan seluruh pengikutnya yang pada saat itu mengejar Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini kisahnya, kemarin sudah kita sampaikan penafsirannya secara lebih luas. Tentu adalah ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka, ya, dari kejaran Fir'aun, menyelamatkan mereka dari keganasan Fir'aun, dari kebinasaan yang disebabkan oleh jahatnya Fir'aun dan para pengikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Bani Israel untuk mengingat nikmat itu, agar kemudian mereka eling kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan ayat berikutnya, ayat 51 sampai dengan seterusnya nanti insyaallah taala, sesuai dengan ketersediaan waktu yang ada insyaallah. Allah taala berfirman, wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala kami janjikan
kepada Nabi Musa 40 malam. Ya. Kemudian mereka, yakni 40 hari Nabi Musa diminta untuk meninggalkan Bani Israel untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi. Tetapi sepeninggalnya Nabi Musa, kemudian mereka menjadikan ijal, patung sapi sebagai sesembahan. Wa antum zalimun, dan kalian sungguh sangat zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma afauna ankum, kemudian setelah itu kami mengampuni kalian. Ya, min ba'di dzalika, setelah itu la'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, ini kedua ayat ini bagaimana penafsirannya? Ya. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini terus menyuruh Bani Israel untuk mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, kemarin sudah kita sebutkan beberapa. Ayat ini masih menyebutkan kenikmatan, bentuk-bentuk kenikmatan yang besar. Ini yang kenikmatan yang bukan nikmat harian ini. Yang nikmat harian juga adalah tentunya nikmat yang besar. Ya, nikmat yang sangat besar. Nikmat oksigen kita bernapas ini nikmat. Yang kadang-kadang kita lupa bahwa itu sehingga kita mungkin jarang untuk memuji Allah, bersyukur kepada Allah akan nikmat oksigen ini. Kecuali orang-orang yang pernah bernafas dibantu dengan oksigen, ya, dia mungkin akan benar-benar merasakan itu. Saya punya kawan kemarin baru bertemu di Bandung. Beliau sakit dan nafasnya harus dibantu oleh oksigen. Satu tabung kecilnya itu harganya berapa? Gak mahal sih. Ya mungkin untuk apalagi untuk yang finansialnya kuat, 70.000 satu tabung. Tapi 70.000 itu kalau dipakai terus-terusan cuman bertahan 2 jam kalau tidak salah. Ya. Kalau tidak salah cuma 2 jam. Ya, 2 jam. Ya. 2 jam 70.000. Ya kan? Itu baru oksigennya doang. Ya. Tabungnya beli lagi, ya, bayar lagi. Selangnya juga bayar. Ini yang maskernya, yang ngukopin di mulutnya juga bayar dan seterusnya. Ya. Betapa nikmat. Ya, oksigen itu ternyata kalau dihargakan ada harganya dan mahal. Ya, tapi kadang-kadang kita lupa akan kenikmatan tersebut. Nah, ini nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kepada Bani Israel. Ini nikmat bukan yang sifatnya rutin harian, ini nikmat yang besar. Artinya bukan hanya ini sebenarnya, banyak besar. Ya, yang harian-harian yang tidak terhitung tentunya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mau coba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa menghitungnya. Bahkan di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau seandainya semua pepohonan yang ada di bumi ini dijadikan pena, ya, kemudian lautan dijadikan tintanya, min ba'dihi sab'ati abhur. Kemudian setelah lautan yang ada ini ditambah lagi 7 kali lipat lautannya untuk dijadikan tinta. Ma nafidat kalimatu rabbi. Maka tidak akan cukup untuk menuliskan, untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat itu. Cuman kadang-kadang kita enggak ingat, kadang-kadang kita enggak ngeh, kadang-kadang kita lupa, dan bahkan banyak lupanya daripada ingatnya. Nah, itulah kita. Ya, itulah kita. Nah, Bani Israel ini diberikan kenikmatan yang begitu luar biasa, yang banyak, dan Allah sebutkan di antaranya yang gede-gedenya nih, yang besar-besarnya. Yang nikmat ini hubungannya antara hidup dan mati bahkan. Nah, dikejar oleh musuh, mereka tidak punya senjata, musuh dengan berbagai macam kekuatannya, dengan kekuasaannya, ya. Tadi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah berikutnya. Ya, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan yang luar biasa kepada
nenek moyang mereka Bani Israel. Ampunan itu berupa apa? Coba kita lihat kisahnya. Ini kelanjutan yang tadi. Jadi ceritanya, kisahnya adalah tatkala Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa itu berhasil menyeberangi Lautan Merah tadi. Mereka dari Mesir lari. Ya. Kalau kita lihat perkiraan sekarang kerajaan Fir'aun itu ada di mana? Itu sekitar Aswan atau Giza. Ya. Saya katakan demikian kenapa? Karena di Aswan itu ada ditemukan istana apa namanya? Namanya apa? Saya juga lupa itu. Yang tertimbun pasir kemudian disapu-sapu sama orang dan itu ternyata istana di Aswan gitu ya. Di Luxor. Ya. Kemudian di Giza ada piramid-piramidnya. Ya. Ya. Dan itu jaraknya antara Aswan dengan Giza juga ya, kalau kereta itu sekitar 16 jam, 12 sampai 16 jam kalau tidak salah kereta. Nah, dari situ ke Laut Merah ya, pakai bis. Ya, pakai bis itu ya sekitar 12 jam. Jadi kalau kita berangkat sore ya, nyampe sana pagi. Atau berangkat pagi nyampe sana sore, sekitar 12 jam. Berarti sekitar sini Surabaya. Ya. Sini Surabaya kurang lebih. Nah, mereka berlari dari sana dikejar-kejar oleh Firaun. Ya, dan berlarinya sekali lagi bukan seperti sekarang. Ya, pakai mobil, pakai motor dan seterusnya begitu sehingga tinggal duduk aja diem, apalagi ada AC-nya misalnya. Tidak, kondisinya tidak seperti itu. Selamat mereka di tepian seberang sana di Palestina. Ya, setelah mereka menyeberangi Laut Merah, Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa ini, kemudian ya, Nabi Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat dan meninggalkan kaumnya, untuk ditinggalkan kaumnya sejenak selama 30 malam. 30 hari 30 malam, tetapi kemudian ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa atmamnaha arba'ina lailah ya, fa atmamnaha asyran ya, kemudian ditambah lagi dengan 10 sehingga menjadi 40. Nah, Nabi Musa kemudian mengatakan kepada saudaranya Nabi Harun alaihi salam untuk menggantikan posisi beliau, memimpin, mengawasi, mendidik, mengarahkan Banu Israel yang telah dipimpinnya menyelamatkan diri dari Mesir. Ditinggalkanlah oleh Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa untuk bermunajat dengan Allah di Bukit Tursina. Bukit Sinai kalau sekarang. Ya, wa Tursinin, Tursina. Yang juga di daratan Mesir. Kemudian ikhwatal imani wal islam azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada saat mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihi salam, kemudian mereka melakukan perbuatan ya, yang sangat tidak elok mereka lakukan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, yaitu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membelot ya, mereka berbuat sekutu, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka menyembah berhala kembali yang dibuat oleh salah seorang di antara mereka yang bernama Samiri. Nanti ayat yang berikutnya menjelaskan tentang ini. Nah, maka tentu ini adalah sebuah kezaliman. Ini orang baru aja diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala, sekarang dia buat durhaka, bahkan dengan kedurhakaan yang levelnya paling tinggi. Coba bagaimana tuh? Ya kan? Ya kan? Barusan ini kalau ibarat manusia nih habis dibaikin tuh orang, misalnya ada orang dia mau katakanlah mungkin mau meninggal, mau bagaimana begitu ya. Ditolong sama kita, kemudian dia sembuh misalnya begitu. Habis sembuh dia ngeludahin muka kita. Nah, kan ini apa namanya, mohon maaf nih bahasa kita kurang ajar banget gitu kan, udah ngajar banget. Wa antum zalimun kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala penyayang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun.
kemudian summa afauna ankum min ba'di dzalik. Tapi Allah ampuni setelah itu. Segitu kurang ajarnya mereka, Allah Subhanahu wa taala ampuni. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian berubah menjadi orang yang bersyukur. Ini nikmat yang begitu luar biasa. Ampunan Allah, kemurahan Allah begitu ditunjukkan kepada Bani Israel. Nah ini suruh diingat lagi tuh sama Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi Muhammad SAW mendakwahi mereka, mereka ogah-ogahan, maka kata Allah Subhanahu wa taala sampaikan supaya mereka ingat, supaya mereka tahu bahwa dulu nenek moyang mereka seperti itu. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Wa iz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Tatkala itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa kitabnya, wahyu, yaitu Taurat, ya. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa namanya apa? Taurat. Ya. Wal furqan la'allakum tahtadun, yang akan menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil, dan akan menjadi petunjuk, ya, seseorang agar terselamatkan daripada kesesatan. La'allakum tahtadun. Nah, ikhwatal imani wal islam a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa idz qala Musa, coba kita lihat ayat berikutnya. Ini yang nanti kita akan ceritakan secara lengkap bagaimana cerita itu terjadi, kejadian itu terjadi. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim kepada diri kalian sendiri dengan menjadikan berhala patung sapi betina. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, itulah yang lebih baik untuk kalian di sisi Rabb kalian. Fataba 'alaikum, maka dia pun Allah memberikan ampunan kepada kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayat ini kelanjutan kisah dari yang tadi, bahwa tatkala ini banyak versi sebenarnya ikhwah, para jamaah sekalian. Saya akan menyebutkan salah satu dari versi yang ada, karena hampir sama satu sama lain, hanya beda runtutannya saja. Bahwa tatkala tadi itu Nabi Musa alaihi salam berhasil membawa lari kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun dari Mesir menuju ke Palestina, menyeberangi Lautan Merah. Kemudian setelah mereka berhasil sampai di sana, dalam perjalanan mereka itu pernah melewati suatu kaum yang dimana kaum itu menyembah berhala. Jadi kaum itu menyembah berhala. Maka mereka katakan kepada Nabi Musa alaihi salam, ini Bani Israel, lihat tingkah polanya Bani Israel. Ya. Ketika mereka berhasil, ya, melewati lautan tadi, ya, dan Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Al-A'raf, yang di sini kalau di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang barangkali Bapak Ibu ada yang bawa sekarang, di situ Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa nanti ayat ini atau cerita ini akan dikupas ya, berikutnya di dalam surat Al-A'raf. Jadi kalau antum baca sekarang kitab tafsirnya, Imam Ibnu Katsir hanya menyampaikan seperti itu. Nanti ini akan dikupas ceritanya di dalam surat Al-A'raf. Jadi karena kisahnya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala secara lebih detail disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Yang dalam surat Al-A'raf itu diantaranya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum
qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Jadi tatkala kami seberangkan, tatkala kami selamatkan Bani Israel menyeberangi lautan, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka melintasi suatu pemukiman, suatu kampung yang dimana kampung itu ibadahnya kepada berhala. Ibadahnya kepada berhala. Jadi ada awal kisahnya dari sini nih. Ya. Kalau mau ditarik lagi ke belakang nanti ada lagi awal kisahnya siapa itu Samiri. Jadi mereka melewati suatu perkampungan, suatu wilayah di mana mereka itu penduduknya menyembah berhala. Qalu, latahnya mereka nih orang-orang Bani Israel, ya, mereka ini pinter tapi bodoh. Ya. Pinter tapi bodoh. Gimana tuh pinter tapi bodoh? Setengah pinter setengah bodoh berarti. Mereka mengatakan, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, coba buatkan untuk kami Tuhan seperti yang mereka miliki, supaya kita punya Tuhan. Jangan kalah dong sama mereka. Kalau mereka punya Tuhan, kita mesti punya Tuhan. Yuk kita buat Tuhan. Tolong buatkan untuk kita Tuhan-Tuhan yang dapat kami sembah. Qala innakum qaumun tajhalun. Nah, jadi yang mengatakan Bani Israel itu bodoh siapa? Nabi Musa dan Allah dalam Al-Quran. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka kata Nabi Musa, sungguh ya kalian ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui alias bodoh. Tajhalun, jahil. Nah, dan kemudian Nabi Musa khawatir. Dari situ Nabi Musa punya kekhawatiran. Ini ada potensi nih orang-orang yang beliau bawa ini untuk melakukan penyimpangan di dalam tauhid. Untuk melakukan perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benih itu sudah terlihat dan terbaca oleh Nabi Musa pada saat itu. Dan namun Nabi Musa alaihi salam kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Yang mana Nabi Musa harus berlepas atau berpisah dengan mereka untuk sekian waktu, yaitu 40 malam. Maka kepemimpinan pun dalam rombongan itu oleh Nabi Musa diberikan kepada saudaranya, yaitu siapa? Nabi Harun alaihissalam. Meminta Nabi Harun untuk menggantikan posisi Nabi Musa di dalam memimpin, mendidik, mengarahkan, membimbing dan seterusnya kepada orang-orang yang tadi menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Nah, ayat yang sedang kita bahas. Ayat Al-Baqarah ayat ke-51. Ternyata apa yang menjadi kekhawatiran Nabi Musa ini kejadian. Awalnya adalah bahwa salah seorang di antara mereka yang bernama Samiri, ada yang mengatakan ini adalah bukan dari golongan Bani Israel, pendapatnya. Ada yang mengatakan ini adalah golongan dari mereka. Namun Samiri ini tatkala masih tinggal di Mesir, dia ini adalah tinggal di suatu kampung yang memang kampung itu nyembahnya berhala, yaitu berhalanya berbentuk sapi. Jadi ini bukan ide baru dari seorang Samiri, tapi ini adalah kebiasaan lamanya. Ya, tatkala beliau kemudian mendengar tadi itu, kemudian terinspirasilah, dia. Maka ikhwatal imani wal islam azani Allah wa iyyakum jami'an. Saat itulah kemudian Samiri yang jauh dari Nabi Musa yang sedang menghadap
Allah Subhanahu wa taala, dia berpikir untuk membuat berhala yang berbentuk sapi sebagaimana yang sebelumnya memang dia suka sembah di kampung halamannya yang dia tinggalkan. Nah, jadi bukan ide baru, bukan ide baru. Jadi jangan dikira kemudian Samiri orang yang cerdas, ya, kemudian dia inovatif bikin patung sapi itu. Jadi sudah dia ikut-ikutan, ya. Dia bikin KW-nya yang aslinya ada sudah orang buat. Nah, jadi bukan dia profesornya, ya, bukan penemunya. Nah, kemudian ikhwatal imani wal islam azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian, ya, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa dalam perjalanannya Samiri ini melihat bekas kuda, telapak kaki kuda, ya, tanah yang diinjak oleh kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, yang menyamai rombongan mereka, rombongan Nabi Musa dan Bani Israel dari Mesir tadi itu. Kemudian bekas telapak kaki kuda tadi itu diambil dan kemudian karena dia tahu itu adalah malaikat Jibril, dia ambil. Ya, dia ambil. Nah, dari tanah itulah kemudian dia membuat patung sapi itu. Nah, digabungkan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kemudian mereka Bani Israel ini tatkala lari dari Mesir, mereka mencuri perhiasan punya orang-orang Mesir. Nih, cikal bakalnya Bani Israel udah ada dari sananya begitu. Ya, mereka pas mau lari itu, ya, apa aja yang dilihat disabet, diembat, ya, bahasa kitanya. Kemudian dibawa lari sama mereka. Di antaranya mereka bawa emas dan pinternya mereka yang diambil yang berharga-berharga membawa emas. Sehingga tatkala sampai di tempat seberang sana itu, Nabi Musa mengingkari perbuatannya. Ketahuan sama Nabi Musa, ketahuan sama Nabi Harun dan suruh dibuang ke laut. Karena itu harta yang tidak halal, yang tidak baik, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qalu ma alhafna mau'idaka bimalkina walakin hammalna awzarum min zinatil qaum faqadzafnaha fakadzalika alqas Samiri. Nah, maka diperintahkan untuk dibuang. Maka termasuk Samiri kebuang. Tapi Samiri pinter bodoh tadi itu, bukan pinter kayak gini ya. Otak bulus itu apa ya bahasa kitanya? Licik. Ya, licik, kan pinter, licik. Otak bulus bahasa kitanya otak bulus. Ya, licik. Ya, dia buang, kemudian dia pungutin lagi. Dipungutin lagi sama dia, kemudian dia leburkan, dia panaskan, dan patung yang dia buat tadi itu kemudian dia celupin di situ. Maka jadilah patungnya itu berlapis emas. Ya. Ini menurut sebagian versi, ya, menurut salah satu versi. Ya. Sekali lagi ini banyak versinya. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mentelaah, ya, cerita-cerita itu, tetapi ya itu merupakan bagian-bagian parsial-parsial yang terpisah yang kalau kita sambungkan baca semua ceritanya insya Allah jadi puzzle yang terbentuk insya Allah menjadi suatu cerita yang utuh. Jadi Samiri mengumpulkan emas-emas tersebut dan kemudian dia jadikan patung sapi. Ya, patung sapi itu yang karena tadi di situ ada lubangnya bekas tadi tapal kuda itu, ya. Kemudian kalau tertiup angin bunyi. Kan kalau ada yang bolong, tabung, gelembung, ada bolong, kemudian kalau kita tiup bunyi kayak botol. Ini kalau kosong kan kita tiup ini bunyi. Begitu. Berbunyi mengeluarkan suara. Sehingga ini dibumbui oleh syaitan. Tentunya setan ini menjadi suatu hal yang mengasyikkan untuk setan, menyesatkan manusia sehingga itu dibumbui dan kemudian Samiri, ya, dihinggapi di dalam dirinya oleh setan sehingga dia bisa meyakinkan orang-orang Bani Israel yang lainnya, ya, bahwa
patung tersebut merupakan jelmaan daripada Tuhan, daripada Tuhannya Musa alaihissalam, sehingga orang-orang menyembahnya. Singkat ceritanya seperti itu, sehingga orang-orang menyembahnya. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara, lahu khuwar. Kenapa bersuara? Sekali lagi karena tadi ada bolongannya, tertiup angin berbunyi. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa. Ini sapi ini katanya penjelmaan atau sapi ini merupakan manifestasi portofolio daripada Tuhan kalian dan Tuhannya Musa alaihi salam. Fanasi, tapi Musa melupakannya katanya. Karena Nabi Musa sudah nggak ada. Musa melupakan Tuhannya katanya begitu. Maka kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kemudian mereka menyembah dengan cepatnya, mereka tergelincir dan menyembah siapa? Menyembah patung tadi, wal iyadzubillah. Ikhwal iman wal Islam azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini fitnah yang luar biasa. Fitnah kemusyrikan itu luar biasa. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia, mereka paling khawatir terhadap kesyirikan, sehingga jejak-jejak asar-asar peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian mereka bersepakat untuk dihilangkan, dimusnahkan, dikubur di tempat yang orang tidak ada yang tahu, supaya tidak terjadi hal-hal yang berbau kemusyrikan. Hal yang serupa juga pernah diminta oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW ketika dalam sebuah perjalanan, mereka sedang istirahat di bawah sebuah pohon yang rindang, lalu mereka gantungkan di situ selendangnya, gantungkan pedangnya. Orang Arab kan kalau pergi-pergi bawa pedang, kalau orang kita dulu bawa golok, kayak si pitung kayak gitu tuh bawa golok, ada sabuk. Mereka istirahat, mereka taruh di dahan-dahan pohon supaya mereka bisa rebahan enak begitu, santai. Maka mereka berpikir dalam kesantaiannya, kita juga ij'al lana zatu anwat kama lahum zatu anwat. Ada seorang sahabat yang nyeletuk, wahai Rasul, ya Rasulullah, ij'al lana zatu anwatin kama lahum zatu anwat. Orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka sangat percaya kepada hal-hal yang berbau mistis. Apa itu namanya kayak gitu? Paganisme apa kayak gitu? Paganisme ya Pak? Yang animisme, paganisme apa seperti itu percaya kepada kekuatan-kekuatan pohon itu kalau besar nanti di situ ada penunggunya, nanti penunggunya bisa memberikan manfaat. Batu itu kalau besar ada yang nunggunya, katanya begitu, dan seterusnya. Nah, kata mereka, wahai Rasul, coba kita juga punya pohon yang bisa memberikan berkah, sebagaimana mereka juga seperti mereka orang-orang Quraisy itu, senjata mereka kalau habis perang mereka taruh di situ supaya itu tajam, supaya itu senjata itu nanti dipakainya itu enak dan seterusnya. Ij'al lana zatu anwatin kama lahum zatu anwat. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala in la tattabi'unna sanana man kana qablakum. In laqad qultum, kata Rasulullah SAW, sungguh kalian telah mengatakan perkataan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada nabinya Musa alaihissalam. Ij'al lana ilahun kama lahum alihah. Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana orang lain punya sesembahan. Nah, hanya saja kalau yang ini buatkan untuk kami tempat-tempat untuk mengalap berkah, sebagaimana orang-orang Quraisy yang lainnya punya tempat untuk mengalap berkah. Beda-beda tipis, tapi ujung-ujungnya dua-duanya adalah kesyirikan. Maka kata Rasulullah SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadzwan bi hadzwin aw shibran bi shibrin, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu aw kama qala Rasulullah SAW. Sungguh kalian itu atau seorang itu akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan adat istiadat orang-orang sebelumnya,
sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sejengkal, sehasta, sedepa, ya, lama-lama ya kalaupun mereka masuk lubang biawak akan diikuti. Nah, ini kan kekhawatiran yang luar biasa. Ya. Ini ancaman atau peringatan yang luar biasa. Sehingga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika melihat suatu pohon yang besar, mereka segera tebang. Kenapa? Karena khawatir itu nanti dijadikan tempat seperti itu, diyakini ada kekuatannya di situ dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun dengan peninggalan-peninggalan asarnya Nabi Muhammad SAW, yang kita tahu bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW secara fisik itu mengandung berkah. Itu mengandung berkah. Ya, bahwa rambutnya Nabi Muhammad SAW itu mengandung berkah, keringatnya mengandung berkah, ludahnya mengandung berkah, bekas wudhunya, bekas mandinya mengandung berkah, semuanya mengandung berkah. Sendalnya, celananya, jubahnya, cincinnya, semuanya mengandung berkah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha diantaranya meriwayatkan bahwa beliau menyimpan beberapa helai rambutnya Rasulullah SAW dalam satu bejana kecil yang beliau simpan. Ya, ini istri beliau menyimpan, ya. Dan kemudian kalau ada yang sakit datang kepada beliau, beliau keluarkan itu, kemudian dicelupkan ke air. Lalu kemudian air itu bisa dibuat obat dan sembuh orang yang sakit itu dengan air tersebut diminumkan atau diusapkan ke bagian yang sakitnya. Dan itu sahih, dan itu memang kelebihan dan keutamaan yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia selainnya sepeninggal beliau yang punya keberkahan seperti itu. Tidak sahabat Khulafaur Rasyidin, tidak putra-putri beliau, ya, tidak keturunannya, tidak ahlul baitnya, semuanya tidak ada, apalagi cuman ustadz biasa, apalagi cuman kiai biasa, nggak ada. Ya, tidak ada. Jadi itu punya Nabi Muhammad SAW. Dan karena kekhawatiran yang tadi, ini poin yang akan Anda sampaikan, maka kemudian semacam terjadi sebuah kesepakatan atau ijma sukuti, kesepakatan yang secara diam-diam, ya, bahwa mereka di antara sahabat, ya, semuanya bersepakat bahwa siapa yang menyimpan peninggalan Nabi Muhammad SAW, siapa yang menyimpan jubahnya, siapa yang menyimpan rambutnya, siapa yang menyimpan sendalnya, siapa yang menyimpan kainnya, siapa yang menyimpan apanya, cincinnya dan seterusnya, bahwa itu harus dianjurkan untuk dikubur, ya, di malam hari di tempat yang tidak diketahui dan tidak dipublikasikan. Dan para ulama mengatakan insya Allah para sahabat melakukan itu. Insya Allah para sahabat melakukan itu. Untuk apa? Untuk menjaga akidah kaum muslimin. Ya, untuk menjaga akidah kaum muslimin. Ya. Kalau tentang cincinnya, bahwa itu sudah hilang sebelum ada sebelum dikuburkan, bahkan cincinnya Rasulullah SAW itu diturunkan kepada siapa? Terakhir pada Utsman, dan kemudian dari tangan Utsman kemudian itu jatuh ke sumur, dan dari sumur itu kemudian tidak ditemukan lagi sampai sekarang. Ya, jadi tidak ada peninggalan Nabi. Sehingga kalau sekarang ada orang mengatakan ini sendal Nabi, ini jubahnya Nabi, ini rambutnya Nabi dan seterusnya, ya, para ulama mengatakan bahwa mereka yang mengatakan seperti itu pun tidak meyakini 100%. Mereka pun dalam keraguan, dalam keraguan, ya, tidak ada. Karena ada tadi itu, ada himbauan dari para sahabat pada saat mereka sedang masih hidup. Nah, ikhwa fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi tabarruk, ya, kepada atharun Nabi SAW, ya, kalaupun boleh, ya, itu dengan syarat betul-betul itu diyakini punya Nabi SAW. Tetapi nyatanya hingga hari ini tidak ada orang yang dapat mengklaim secara yakin 100% akan suatu peninggalan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kalau duplikatnya mungkin ada, karena dibuat dari riwayat-riwayat, deskripsi-deskripsi yang disampaikan, narasi-narasi yang disampaikan oleh sahabat
tentang bagaimana bentuk sendalnya Rasul. Kalau Bapak Ibu baca kitab diantaranya Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah, itu mendeskripsikan tentang bagaimana keseharian Nabi, bagaimana tentang pakaian Nabi, sendalnya Nabi, janggutnya Nabi, pedangnya Nabi, lekukannya seperti apa, tulisannya seperti apa, disebutkan di situ, sehingga orang kemudian setelah itu bisa membuat sketsanya. Nah, kalau itu sketsa atau duplikat atau apa namanya, replika, nah mungkin boleh orang mengklaim itu sebagai replika. Tapi kalau itu adalah benar-benar sebagai peninggalannya Nabi Muhammad SAW, maka butuh pertanggungjawaban yang lebih lagi. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita kepada cerita Bani Israel ya, dan Nabi Musa alaihi salam. Maka tadi itu kemudian ya, Nabi Musa setelah 40 hari beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke kaumnya, dia dapati kaumnya telah melakukan perbuatan yang sangat menyimpang, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Musa pulang, mereka bersembunyi, tidak melakukan itu terang-terangan di hadapan Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu orangnya tegas, orangnya galak, mereka takut. Sosoknya kalau dari sahabat Rasulullah SAW itu mirip-mirip Umar. Kalau dari kisahnya ya, kalau kita lihat dari kisahnya, ya, sifatnya itu, karakternya itu mirip Umar. Tegas orangnya, ya, tegas, ya, galak untuk kebenaran, tegas. Nah, berbeda dengan Nabi Harun alaihi salam, orangnya lebih lembut, ya. Jadi cenderung, mohon maaf, cenderung kurang dihargai, ya, keberadaannya oleh Bani Israel ini. Yang Bani Israel orangnya seperti itu. Nah, kemudian Nabi Musa memanggil Nabi Harun untuk mempertanyakan apa yang terjadi. Kemudian Nabi Harun mengatakan kepada Nabi Musa bahwa dia sudah berusaha untuk apa namanya, untuk meluruskan, mengarahkan ya, kaumnya, tetapi beliau tidak punya daya atas apa kedahsyatan yang terjadi, kejahatan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Bahkan Nabi Musa itu saking marahnya ghirah, bukan marah karena emosi, tapi karena ghirah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah dipersekutukan oleh mereka, oleh Bani Israel. Maka Nabi Musa mula-mula yang dipanggil adalah saudaranya, yang dititipkan untuk membimbing, mengarahkan, memimpin. Ini kemana aja ya. Nabi Musa memegang ya, kepala saudaranya, ditarik kepalanya, dipegang begini ya, sambil menjambaknya ke arahnya, ditarik ya, ditarik ya. Kalau bahasa kita, ente ngapain aja selama ini, kemana aja, gitu kan ya. Kemudian apa? Qala ibna ummi innal qauma istad'afuni. Nah, ini lihat. Wa kadu yaqtulunani. Sesungguhnya, wahai, kata Nabi Harun, wahai anak ibuku. Nah, ini dia, ini jangan terlalu galak. Kita ini satu ibu, makanya wahai anak ibuku katanya. Jadi tidak lagi wahai saudara, wahai anak ibuku. Kita dari ibu yang sama nih. Santai, slow, santuy kata anak muda. Qala ibna ummi, wahai anak ibuku, innal qauma istad'afuni. Sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah. Bahkan hampir-hampir mereka membunuhku tatkala aku memperingatkan mereka. Ya, jadi aku ini bukan dia membiarkan mereka, aku sudah usaha arahkan mereka, bimbing mereka, peringati mereka, tegur mereka. Tetapi mereka ini memang sudah kelewatan. Ya, ketika diberikan peringatan, mereka mengancam untuk membunuhku. Fala tushmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Maka kata Nabi Harun ya, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh itu gembira melihatku ya, wa la taj'alni ma'al qaumiz zalimin, dan jangan pula engkau golongkan aku termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Artinya beliau meminta maaf kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa memanggil kaumnya, qala basartu bima lam yabsuru bihi faqafattu qabdatan
min atharir rasul fanabaztuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Mula-mula Samiri yang dipanggil oleh Nabi Musa alaihi salam, Samiri berapologi, Samiri beralasan, dia bilang karena saya menemukan bekas tapak kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril. Dari situ kemudian saya terinspirasi, lahirlah inspirasi untuk membuat patung dan seterusnya. Dia mengisahkan, dan kemudian setan telah menguasai nafsuku sehingga terjadilah kesesatan itu. Nah, kemudian ikhwatal imani wal Islam, azani Allah wa iyyakum jami'an, maka Nabi Musa memperingatkan kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ila bariikum, kata Allah Subhanahu kata Nabi Musa alaihissalam kepada mereka, ini kalian sudah jelas melakukan kesalahan. Ya kan? Sekarang kalian akan terus dalam kesalahan ini atau akan kembali kepada kebenaran? Maka mereka mengatakan akan kembali kepada kebenaran. Fatubu ila bariikum, taubat kata Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ila bariikum. Di sini kenapa? Ini hikmahnya nih, lihat kata-kata Al-Qur'an yang begitu indah, yang begitu dalam, ya, balaghahnya. Fatubu ila bariikum, kata Nabi Musa, dan bertaubatlah kalian kepada bariikum. Tidak mengatakan fatubu ilallah, fatubu ila al-Ghaffar, fatubu ila ar-Razzaq, fatubu ila yang lain. Allah di sini disebutkan dengan nama ila bariikum. Ada yang tahu kenapa? Hikmahnya, di antara hikmahnya, dan bertobatlah kalian kepada yang menciptakan kalian, supaya supaya orang-orang Bani Israel itu eling, sadar bahwa yang menciptakan mereka, Bani Israel bisa ada, bisa hidup dan seterusnya itu Allah, bukan patung. Fatubu ila barikum, minta ampun sama Allah yang menciptakan kalian, yang telah kalian lupakan. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri-diri kalian. Nah, ini ikhwatal iman wal Islam, azanallahu wa iyyakum jami'an. Sampai di sini ada hukum syariat yang luar biasa sebagai bentuk bahwa Islam, agama yang terakhir yang sedang kita anut ini, agama samawi yang sedang kita anut ini, merupakan penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Ya. Bahwa bersyukur kita sebagai manusia, yang sebagai hamba yang Allah Subhanahu wa taala utus di akhir zaman, ya, hidupkan di akhir zaman, bahwa syariat ini telah sangat sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa Al-Qur'an itu muhaiminan alaih, sebagai penyempurna dan penghapus syariat-syariat sebelumnya. Bahwa syariat Nabi Musa alaihi salam itu, kalau ada orang berbuat salah dan dia mau bertaubat, taubatnya dengan cara bunuh diri. Ya. Jadi orang dulu, tapi ini plus minus Bapak Ibu, ya. Ini bahasa kitanya plus minus. Taubat dengan cara bunuh diri ini plus minus. Ya. Plusnya apa? Saya ingin baca plusnya dulu. Plusnya adalah kalau dia taubat benar-benar, ya, kemudian dia bunuh diri, ya, taubatnya diterima sama Allah, selesai. Dia menghadap Allah, dosanya bersih. Plusnya. Minusnya nggak hidup lagi, ya, hidupnya sampai di situ. Nah, kalau syariat kita tentunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dengan syarat-syarat yang dipenuhi. Tidak perlu lagi bunuh diri, ya, yaitu diawali dengan penyesalan yang mendalam akan perbuatan yang telah dilakukan dan menyadari itu adalah sebuah kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan. Yang kedua, bertekad dan berjanji kepada Allah dan diri kita bahwa kita tidak akan mengulanginya di kemudian hari. Walaupun apa yang akan terjadi di kemudian hari kita tidak tahu. Tapi niat itu, tekad itu harus ada dalam diri kita. Ya kan? Yang keempat, ya kita meminta, yang ketiga kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapuskan dosa-dosa yang sudah diperbuat. Dan yang keempat,
kalau dosa ini ada kaitannya dengan hak adami, hak orang lain, baik itu material maupun moral, maka kita harus membebaskannya, meminta dihalalkan. Kalau kaitan dengan harta ya dikembalikan, kalau tidak bisa dikembalikan ya minta supaya dia mengikhlaskan. Kalau kaitannya dengan kehormatan, kita sudah menggunjing, ya kita minta maaf dan seterusnya. Pokoknya kalau ada kaitan dengan orang lain mesti minta maaf. Jadi 4. Dengan 4 ini taubat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak perlu lagi kita bertobat itu dengan bunuh diri, tapi dengan melakukan 4 hal ini. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini yang disebut dengan taubatan nasuha, itu apabila taubatnya memenuhi unsur-unsur yang tadi. Ikhwa fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Faqtulu anfusakum. Maka bunuhlah diri-diri kalian. Diceritakan, dikisahkan bahwa pada saat itu Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan mereka di suatu tempat, kemudian digelapkanlah tempat itu, kemudian mereka saling membunuh satu sama lain, hingga suatu waktu Allah Subhanahu wa taala mengatakan berhentilah. Yang di stop oleh Allah Subhanahu wa taala proses mereka saling membunuh itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang terbunuh ya sudah diampuni, ya bersih dosanya dan dia menjadi syahid tentunya. Ya. Yang masih hidup maka dia dimaafkan dosa-dosanya. Ya, sudah diampuni juga dosa-dosanya. Dan pada saat itu terbunuh ya sejumlah 70.000 orang. 70.000 orang dari Bani Israel. Ya, teknisnya bagaimana banyak versinya. Ya, cerita teknisnya banyak versinya. Ada yang bilang mereka berkumpul di suatu tempat, di suatu ruangan, kemudian mereka membawa senjata dan kemudian ruangan itu digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka saling membunuh, ada yang membunuh bapaknya, membunuh anaknya, pokoknya siapa aja yang mereka bisa bunuh di dalam kegelapan itu, hingga suatu waktu ya setelah itu kemudian diterangkan lagi dan proses pertaubatan selesai, dan kemudian yang terbunuh sudah terampunkan dosanya, yang kemudian begitupun yang masih hidup dia sudah dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum. Tapi apa yang mereka lakukan pada saat itu, itulah yang terbaik ya. Inda bari'ikum, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka. Fataba alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa mereka. Innahu huwat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha penerima taubat, dan Ar-Rahim, Maha penyayang kepada umatnya, kepada makhluknya. Ikhwatal imani wal Islam, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian saya ingin menambahkan 2 ayat lagi. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ini masih berkaitan dengan kisah Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel ya, dari kaumnya. Allah katakan wa idh qultum ya Musa, dan ketika engkau katakan wahai Nabi Musa, lan nu'mina, kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tidak akan beriman kepadamu. Ya, tatkala Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahra, sampai kita melihat Allah dengan mata kita sendiri. Ya. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, maka mereka pun ditimpa dengan sa'iqah. Ya, sa'iqah ini ada yang mengatakan, menerjemahkan dengan sambaran petir. Intinya bahwa kemudian mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antum tanzurun, dan kalian saling melihat. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, setelah itu dibangkitkan, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir, di dalam kedua ayat ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyeru Bani Israel untuk mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Yaitu apa?
Yaitu kenikmatan yang sekarang ini adalah kenikmatan di mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka setelah mereka dimatikan. Di dunia nih, kisahnya di dunia. Jadi ada beberapa kisah orang mati dihidupkan lagi di dalam Al-Qur'an. Dan ada di dalam surat Al-Baqarah kisah-kisah itu. Di antaranya ini. Di antaranya lagi Ashabul Kahfi, ya kan? Nah, di antaranya ini. Ya, di antaranya ini nih, Bani Israel. Jadi setelah kejadian yang tadi itu, ya, kemudian ada lagi kejadian yang lain Bani Israel ini. Mereka juga. Jadi Nabi Musa alaihissalam memilih 70 orang dari kaumnya untuk menemani Nabi Musa, ya, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang paling baik, al-khair fal khair dipilih. Pokoknya yang grade-nya paling bagus. Yang nilainya 10, 9, yang mumtaz, jayyid dan kumlut, semua kumlut, ya. Yang nilainya A, ya kan? A minus, ya. Yang B kagak masuk. Ya. Ini yang keren-kerennya nih, dipilih 70 orang. Ikut sama Nabi Musa, diajak oleh Nabi Musa untuk Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling keren nih dari 70 ini, dari sekian yang lainnya. Tatkala sampai ke tempat di mana Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, kata mereka, "Wahai Nabi Musa, engkau akan bermunajat dengan Tuhan kita. Terus masa kita nggak diajak? Cuman menemani aja? Kan kita juga pengen lihat." Nah, kita juga pengen lihat. Kata Nabi Musa, ya kita coba. Ya. Kemudian di dalam salah satu riwayat dikisahkan bahwa turunlah awan menyelimuti mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala juga dengan yang lainnya. Tapi hanya mendengar suara saja, min warai hijab. Ada satar, ya, ada hijab antara Allah dengan mereka, dengan Nabi Musa dan para pengikutnya. Jadi pada saat itu menurut satu riwayat bahwa mereka pun mendengar. Tapi mereka inginnya melihat. Padahal Nabi Musa dari awal mengatakan bahwa ikut saja ke sana dan Nabi Musa yang akan bermunajat. Tapi sampai di sana kagak mau dia ogah-ogah. Kita udah capek-capek ke sini, masa cuman kamu aja. Itu bahasa kitanya. Masa ente doang, kita kagak. Ya, udah capek-capek nyampe di sini. Pengen ikut, diajak oleh Nabi Musa. Tapi mereka tidak bisa. Ya, sebagian riwayat yang lain mereka juga tidak mendengar apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa alaihi salam juga di dalam surat Al-An'am atau Al-Anfal, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan, qala rabbi arini anzur ilaik. Wahai Allah, tampakkan wajahmu, tampakkan wujudmu, anzur ilaik, agar kami dapat menatapmu. Qala lan tarani. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau enggak bisa melihat aku. Enggak bisa dalam arti enggak akan mampu pada saat ini melihat aku. Qala walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi engkau tatap dulu tuh gunung, lihat gunung Tursina, Bukit Tursina. Gunung ya, hampir gunung. Ketinggian berapa, Pak? Sudah naik, Pak? Iya, bukit ya. Kalau di sini saya alhamdulillah udah 2 atau 3 kali naik ke situ. Ya. Jalan kaki 2 jam kita sampai ke puncaknya. Ya. Bisa naik unta sampai setengahnya, nanti tinggal ke puncaknya. Kalau kayak kita kayak di Bromo bisa pakai kuda atau pakai jeep, pakai sampai yang itu, dari situ ke atasnya baru jalan kaki. Bukit Tursina kurang lebih seperti itu, tapi Gunung Bromo lebih besar.
Bukit Tursina kecil, segede Gunung Merapi mungkin, atau lebih kecil lagi, Merapi yang di Jogja itu. Kalau ada orang Jawa di sini, ada yang dekat Gunung Merbabu itu namanya Telomoyo. Ya, di Kopeng. Nah, gunungnya kurang lebih segede itu, tapi batu semuanya. Kalau Telomoyo kan penuh dengan pepohonan, kalau ini batu semuanya. Batu, ya, batu mulai dari bawah sampai ke atas batu. Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, gunung yang kokoh itu yang semuanya batu, kagak ada tanah-tanahnya, batu. Ya, kokoh. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika itu gunung diem begitu aja, baru nanti berarti engkau bisa melihat aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan sinarnya, cahayanya, Allah Subhanahu wa taala ya dihijab, disitar ya dengan cahaya. Ya, hijabuhun nur. Ya, sitarnya Allah, hijab yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala dengan para makhluknya, para malaikat dan yang lainnya, itu adalah cahaya. Ketika cahayanya mulai menampak, ini belum Allah, cahayanya bukan Allahnya, cahayanya menampak, ja'alahu dakka. Itu Bukit Tursina, Gunung Tursina itu goyang. Goyang. Ja'alahu dakka fa kharra Musa sa'iqa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi Musa yang kalau nempeleng orang kagak sengaja meninggal dunia, dikeker tuh badannya. Ya. Fa kharra Musa sa'iqa. Dia tiba-tiba pingsan, terjatuh. Enggak sanggup melihat gunung kayak begitu, pingsan. Kayak gempa. Falamma sa'iqa atau falamma afaqa, tatkala Nabi Musa alaihi salam tersadar dari pingsannya, ya, beliau mengatakan tubtu ilaik, ya, aku bertaubat kepadamu ya Allah, memohon ampun kepadamu ya Allah, wa ana awwalu muslimin, dan aku adalah orang yang berserah diri kepadamu. Jadi tidak bisa, Nabi Musa pun tidak bisa. Dan tidak ada orang di dunia ini, di alam kehidupan dunia ini yang melihat Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat bermi'raj, ya, Isra dan Mi'raj. Isra itu dari mana? Dari Makkah ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj itu dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dengan menggunakan apa? Buraq. Ya. Buraq itu kecepatannya lebih dari Garuda ya Pak. Ya. Buraq itu kecepatannya kata Rasulullah SAW, satu langkahnya sejauh mata memandang. Dan pandangan itu kalau di atas semakin jauh ya Pak. Ya. Semakin jauh. Ya. Dan satu langkahnya segitu. Ya. Kalau kita di sini kan pendek, ya, kita naik Monas pandangan kita jauh sampai ujung Cilandak sana kelihatan, mungkin lebih lagi kelihatan. Ya. Semakin tinggi semakin jauh lagi jarak pandangnya, akhir pandangan kita. Maka sejauh itu satu langkahnya. Nah, jadi dan saya pernah ngobrol sama seorang profesor fisika terkait dengan ayat ini, kata beliau itu suatu hal yang memungkinkan. Secara fisik Nabi Muhammad SAW dapat diterima dengan mudah secara akal dengan teori fisika bahwa memang beliau itu berisra dan bermi'raj itu bukan hanya ruh, tapi ruh dan jasad. Ya. Seorang ahli kimia apa fisika kayak gitu, fisika menyampaikan itu. Ngobrol sama saya, menyampaikan terkait dengan hal itu, temuan-temuan teori-teori itu, kata beliau artinya teori-teori yang beliau pelajari itu juga sangat mendukung tentang kajian-kajian tafsir, kata beliau, diantaranya adalah tentang itu. Kemudian beliau bercerita, ya, beliau bercerita tentang itu. Nah, ikhwatal iman, jadi di dunia orang tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah akan terlihat oleh kita insyaallah taala atau oleh manusia
keindahan wajahnya, dan akan menjadi kenikmatan yang paling besar melebihi nikmatnya surga. Kapan? Tatkala kita sudah berada di dalam surga, dan itu nanti akan sekali lagi mengalahkan kenikmatan surga yang sudah dirasakan. Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tadamuna fi ru'yatihi. Sungguh kalian, kata Rasulullah SAW, akan melihat wajah Rabb kalian, wajah Allah Subhanahu wa taala. Kama tarawna lailatal badr, kama tarawnal qamara lailatal badri. Sebagaimana melihat kalian itu nanti melihatnya seperti kalian melihat bulan di malam purnama. La tadamuna fi ru'yati, tidak akan saling berdesak-desakan untuk melihatnya. Untuk melihat bulan, ya, orang Patal Senayan sini ya bisa melihat dari depan rumahnya atau dari rumahnya lantai paling atas, begitu kan? Yang di sana, yang di Semarang juga bisa melihat dari rumahnya, tidak perlu ke Jakarta untuk melihat bulan. Yang di Papua juga begitu, yang di luar negeri juga seperti itu. Nah, nanti keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di surga sebagaimana ketika kita di dunia bisa melihat bulan. Ya, dan itu akan menjadi kenikmatan yang lebih besar dari surga itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kenikmatan untuk kita dimasukkan ke dalam surganya dan kita dapat menikmati indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala dengan tatapan kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman wal Islam, azanallahu wa iyyakum jami'an. Qalu lan nu'mina hatta narallaha jahrah. Kita tidak akan beriman kepadamu wahai Nabi Musa sampai kita bisa melihat Allah. Jadi tatkala Nabi Musa alaihi salam selesai bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau sampaikan bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita 1, 2, 3 dan seterusnya. Allah telah melarang kepada kita ini. Allah menganjurkan kita membawa syariat. Mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Pokoknya kita nggak mau percaya sampai kita ngelihat Allah. Padahal mereka tadi sudah ada di situ, tapi bilang nggak percaya, nggak mau. Pokoknya kekeh kita mau lihat Allah dulu baru mau beriman. Nah, ini orang berarti ini orang nggak percaya sama gaib. Ya, orang apa itu istilahnya itu? Fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sa'iqah kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Allah turunkan ya azab kepada mereka, maka ya, Nabi Musa dikatakan mengadukan ya kondisi mereka yang begitu bebel itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka sa'iqah. Ya, ada yang mengatakan petir, mereka disambar petir dan mereka ditimpa suatu musibah yang menyebabkan mereka mati dan mereka saling melihat satu sama lain mati satu-satu. Ya, sa'iqah itu suatu hal yang mematikan. Ya. Corona disebut sa'iqah nggak bisa, kalau itu mematikan nggak bisa sa'iqah. Di sa'iqah tiba-tiba aja orang-orang itu pada mati dan mereka saling melihat satu sama lain. Oh, ini temannya mati, habis itu dilihat lagi sama temannya yang tadi lihat mati semuanya mati bergelimpangan. Kemudian setelah itu Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mereka mati ya Allah, nanti kita sampai kepada tadi yang tidak diajak yang lebih dari 70 orang. Nanti apa yang akan dikatakan oleh mereka? Nabi Musa telah membunuh 70 orang dari kita, orang-orang terbaik lagi. Atau Allah yang dikatakan telah membunuh mereka dan seterusnya. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui kekhawatiran Nabi Musa alaihi salam. Maka apa? Kemudian tsumma ba'atsnakum. Lihat. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi mati itu dihidup-hidupin lagi satu sama lain dan mereka saling melihat. Mereka dihidupkan. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
dengan harapan bahwa mereka mau beriman, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu, lalu kemudian beriman, menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini kenikmatan. Kenikmatan di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Banyak sekali kenikmatan. Ya, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan lagi. Ya, sudah tadi dikejar-kejar oleh Firaun, diselamatkan. Ya, berbuat syirik sama Allah, kemudian Allah ampunkan. Ya. Dan kenikmatan-kenikmatan yang lain, dan belum berhenti sampai di sini. Insyaallah taala dalam perjumpaan kita yang berikutnya kita masih akan melanjutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang besar, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Ya, diberikan ketika mereka nanti kelaparan, tersesat dan seterusnya, Allah turunkan makanan yang spesial untuk mereka, manna wassalwa. Ya, makanan yang enak manna wassalwa itu di Cibubur, Pak, alternatif. Ya. Dan saya bukan sedang mengendorse, mohon maaf, bercanda aja. Ya, manna wassalwa itu ya jenis ya apa namanya makanan ya hewan yang lezat, dagingnya enak untuk dikonsumsi. Wallahu taala alam bisawab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan dalam pelajaran kita untuk pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kurang dan salahnya, maka itu dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Barakallahu fikum. Ikhwa fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah perjumpaan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ketetapan iman, ketetapan tauhid di dalam diri kita tanpa kita mengotorinya dengan noda-noda kemusyrikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.